Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Cool Tech ID. Pada kesempatan kali ini kita akan nge-review salah satu smartphone entry level Xiaomi, yaitu adalah Poco C85. Dengan harga 1.500.000 sampai 1.600.000, apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari HP smartphone entry level Poco ini? Jika kalian penasaran, tonton video ini sampai habis, karena ada beberapa fitur yang cukup menarik. Dan ya, stay tune hingga akhir video. Ya, smartphone ini dibekali dengan Helio G81 Ultra dengan dipadukan layar 6.9 inch IPS LCD 120Hz dengan peak brightness 810 nits. Dia udah IP64 water splash resistant, belum bisa diceburin, ada circle to source. Apalagi ada NFC yang cukup membantu, baterainya lega banget 6000 mAh dengan fast charging 33 watt. Nice Poco, I loved it. Ya, smartphone ini untuk kalian yang suka nonton film udah sangat cukup banget, walaupun panelnya masih IPS, belum OLED. Tapi dari segi kontras, dari fibernya cukup lumayan dalam, dan dari segi kalau kita miringin HP-nya ya, itu panelnya itu masih terlihat dengan jelas. Biasanya smartphone yang tidak bagus secara panel itu udah mulai hilang secara gambar kejelasannya, tapi ini masih cukup bagus. Gambarnya yang saya suka ya, dia cukup detail lah ya, warnanya juga lumayan dalam, jadi cukup kontras. Sebenarnya selera dengan semua orang, tapi ya ini menurut saya sudah sangat bagus sih di harga yang balik lagi 1.500.000. Ya, smartphone ini dibekali dengan slot slim tray full ya. Gue nggak tahu sebutannya apa, tapi pokoknya dia bisa masuk dual SIM nano dan satu micro SD. Emang ya, HP entry level tuh kayaknya semuanya high. Jadi kayak apa yang lu mau butuhkan tuh pasti ada. Jadi ya, good for Poco C85. I love this section juga. Ya, karena smartphone ini dibekali dengan IP64 splash water resistant, yang dimana jadi kalau misalnya kalian suka hujan-hujanan di motor atau apa, HP ini cukup masih bisa nahan untuk air hujan lah. Jadi emang bukan untuk dicelupin atau direndam, tapi ini fitur yang mungkin jauh lebih berguna dibandingin IP68. Sering kepake lah IP64 ini. Jadi ya gila, sekarang HP entry level udah ada ginian ya. Ya, sekarang kita pindah ke gaming performance. Menurut saya ya, chipset G81 Ultra ini basicnya kan adalah, kalau di equivalent itu adalah Snapdragon dengan Snapdragon yang dulu itu adalah 720G ya. Nah, selevel dengan 720G untuk dipakai tahun 2025 itu, kalau ketika main Mobile Legends emang walaupun layarnya support 120Hz, tapi di Mobile Legends-nya dia cuman bisa sampai 60 fps ya. Dan ketika di adjust ke high frame rate, rata kanan ya, itu emang masih ada stuttering sih. Tapi ya ibaratnya nih chipset ini untuk bermain Mobile Legends masih playable, tapi bukan yang terbaik lah. Jadi
bisa dicukupkan lah ya. Tapi chipset ini cukup bagus sih menurut saya sih, jika kalian yang ingin cari HP entry level dengan sekedar main game yang cuma sekedar have fun ya, ini masih bagus banget sih ya. Thank you ya. Untuk tambahan informasi untuk seputar game ya, smartphone ini sudah support 10 multitouch. Jadi jika kalian ingin main game kayak PUBG yang butuh banyak sekali jari ya di layar, ini udah support banget sampai 10. Dan untuk secara Antutu benchmark di Antutu 10 dia dapat skor sekitar 250 ribuan. Emang bukan chipset kencang, tapi untuk bermain game yang casual ya, dia masih bisa nanganin sih. Jadi stabilnya dapat. Dan dari segi panas cuman anget aja sih guys. Jadi nggak sampai yang level panas. Jadi ini cukup bagus banget lah untuk chipset di HP entry levelnya Poco ini. Ya, kalau untuk kamera setup dari smartphone Poco C85 ini adalah 50 megapiksel single kamera dengan f1.8 dengan focal length 28 mm. Jadi ya cukup standar lah. Ya, sekarang kita pindah ke selfie kameranya dengan Hasselblad drop notch-nya dengan resolusi 8 megapiksel saja dengan f2.0. Sudah support HDR video tapi ya standar lah. Ya, ini adalah video dari kamera depan Poco C85 di resolusi 1080p 30 fps. Gimana hasil kualitasnya? Menurut saya di harga 1.500.000 ini udah cukup bagus banget dari segi background, dari segi muka gue tuh gimana ditangkap dengan detail, dan yuk oke lah dari segi cahaya. Walaupun sebenarnya dari stabilisasi itu masih belum baik di kelasnya ya, karena rada susah juga sih kalau minta lebih di harga segini. Tapi ya kalau gue lihat dari viewfinder langsung hasilnya udah cukup bagus. Nice improvement Poco. Ya, ini untuk yang ini kalau ada belakangnya dan itu dynamic range, wajar dia belum bisa ngasih dynamic range cukup bagus. Tapi asal muka objeknya terang itu udah lebih dari cukup. Dan dari segi stabilisasi kurang lebih oke. Kita coba pindah. Dan ini untuk kamera depan ada dua option ya, di 1080p 30 fps yang sekarang, dan yang satunya lebih rendah yaitu di 720p 30 fps. Dan kalian rating untuk mic-nya tuh gimana hasil quality-nya? Seharusnya sih mic itu harus yang diutamakan ya dari suatu brand untuk membuat smartphone. Seharusnya sih untuk tahun 2025 ini aturan mic-nya udah lebih dari cukup. Thank you. Ya, ini adalah resolusi kamera belakangnya, sorry. Dia di maksimal juga ya, di 1080p 30 fps. Dan ini untuk dynamic range, by the way. Kita coba attention to detail. Ini ada Nescafe, ada minuman. Kita coba 2x. Ini 2x by the way digital zoom, yang pilihan dari kameranya, dan maksimal di 6S digital zoom, not optical, karena kameranya cuma ada satu di 50 megapiksel. Kita coba attention to detail. Ini ada batu-batu. Oke, this is for detail. Udah cukup baik, walaupun bukan yang terbaik lah di kelasnya. Ini detail dari batu, dan kita lihat autofocusnya apakah ada. Fokus jaraknya lumayan jauh ya. Udah oke lah. Secara ini detail keseluruhan udah cukup bagus. Dan kalian rating juga ya ke mic-nya gimana? Seharusnya sih sudah cukup baik lah di kelas. Ya, mungkin kita cukupkan dulu di sini review dari Poco C85. Masih satu keluarga dengan Xiaomi, jadi bahkan OS pun masih pakai Xiaomi HyperOS. Dan menurut gue conclusion dari smartphone ini adalah cukup all-rounder. Dia menggunakan full SIM tray,
terus ada headphone jack juga, lalu dia udah ada IP64, NFC support juga, dan ngecasnya juga ngebut banget. Yang paling penting adalah baterainya badak banget guys, 6000 mAh, jadi sangat cocok untuk kalian. Ya mungkin segitu dulu aja dan sekian, terima kasih.